Minggu lalu, seorang pasien berusia 58 tahun mengirim pesan kepada saya dengan perasaan khawatir. Dokter, istri saya sering meledek saya sebagai kakek-kakek yang kandung kemihnya lemah karena setiap kali minum air saya harus langsung lari ke toilet. Tapi kakak ipar saya bisa duduk seharian main catur tanpa perlu ke toilet sama sekali. Sebenarnya, siapa yang punya masalah ginjal? Saya atau dia? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jawaban yang saya berikan membuat pasien tersebut ternganga kaget. Dan fakta yang lebih menakutkan adalah, menurut statistik kesehatan terbaru tahun 2024, sebanyak 35% pasien penyakit ginjal kronis tahap awal bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang sakit. Alasannya adalah karena mereka salah memahami sinyal paling dasar dari tubuh mereka. Halo, selamat datang kembali di saluran Sehat Itu Menyenangkan. Saya Dr. Agus Setiawan. Hari ini saya akan membongkar tuntas mitos kesehatan ginjal yang berbahaya namun masih dipercayai oleh jutaan orang Indonesia. Dalam video ini saya akan menjawab satu pertanyaan inti yang sering menjadi perdebatan sekali dan untuk selamanya. Apakah orang yang langsung buang air kecil setelah minum itu sehat? Ataukah orang yang tahan tidak ke toilet selama setengah hari yang justru sehat? Jawabannya mungkin sangat bertentangan dengan apa yang Anda ketahui selama ini, dan ini bisa membantu Anda menghindari cuci darah di masa depan. Secara khusus, saya akan mengungkapkan 5 sinyal peringatan bahwa ginjal Anda sedang meminta pertolongan yang bisa Anda periksa sendiri di rumah. Tidak perlu tes laboratorium, tidak butuh biaya sepeser pun, dan hanya butuh 2 menit setiap pagi. Selain itu, saya juga akan mematahkan mitos pengobatan tradisional, penambah stamina yang sangat berbahaya, namun masih dipercaya oleh banyak kalangan paruh baya di Indonesia. Dan yang terpenting, saya akan membagikan menu makan 7 hari yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, serta 5 prinsip emas yang telah terbukti meningkatkan fungsi ginjal ratusan pasien saya hingga 40% hanya dalam 3 bulan. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang kalau minum air langsung lari ke toilet, tolong ketik angka 1 di kolom komentar. Dan bagi Anda yang tahan setengah hari tanpa perlu ke toilet, ketik angka 2. Jangan malu-malu. Angka ini sangat membantu saya memberikan saran yang lebih spesifik untuk komunitas kita. Jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika Anda memiliki anggota keluarga berusia di atas 50 tahun, Anda wajib membagikan video ini kepada mereka. Kesehatan ginjal menurun 10% setiap tahun setelah usia 50, jadi perawatan yang tepat sangatlah penting. Video ini akan menjadi hadiah kesehatan paling berharga yang bisa Anda berikan kepada keluarga. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ada fakta sangat penting yang harus Anda ketahui. Fakta yang tidak diketahui oleh 9 dari 10 orang Indonesia. Jika Anda tidak memahami prinsip ini dengan benar, Anda akan hidup dengan kesalahpahaman tentang kesehatan ginjal Anda seumur hidup. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita minum segelas air itu langsung melewati tubuh dan keluar sebagai urin. Padahal kenyataannya tidak demikian. Di balik proses ini tersembunyi mekanisme yang sangat rumit dan misterius yang sulit dipercaya. Bahkan saya sendiri sebagai dokter, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, seringkali masih kagum dengan mekanisme sempurna ini. Bayangkan tubuh kita seperti botol air raksasa. Tubuh Anda terdiri dari 60% hingga 70% air. Benar lebih dari separuhnya. Air ini tidak hanya diam di satu tempat, tetapi terus bergerak di dalam setiap sel dan pembuluh darah Anda. Air mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh saat panas atau dingin, dan yang terpenting bertindak sebagai petugas kebersihan yang membawa kotoran, limbah tubuh keluar. Dan saluran terpenting untuk membuang racun ini adalah urin air seni. Orang dewasa yang sehat biasanya pergi ke toilet 4 hingga 6 kali sehari, mengeluarkan sekitar 200 hingga 400 ml sekali buang air, dengan total sekitar 1,5 liter per hari. Terdengar sederhana bukan? Tapi Anda akan terkejut sampai mulut ternganga mendengar fakta yang akan saya ungkapkan ini. Ketika Anda minum segelas air itu diserap di lambung, dan usus masuk ke dalam darah, dan darah itu membawa air tersebut ke ginjal. Disinilah keajaiban dimulai. Di dalam ginjal terdapat jutaan struktur sangat kecil yang disebut glomerulus. Anggap saja ini seperti saringan super halus.
Glomerulus ini memulai tugas pertamanya menyaring darah dan memisahkan air serta racun yang tersisa. Cairan yang telah disaring ini dalam istilah medis disebut urin primer. Dan inilah angka yang membuat banyak pasien saya kaget setiap mendengarnya. Dua ginjal Anda yang kecil dan berharga itu menghasilkan sebanyak 180 liter urin primer dalam sehari. Anda tidak salah dengar. Tepat 180 liter. Itu setara dengan jumlah air untuk mengisi penuh 3-4 bak mandi besar. Jumlah yang tak terbayangkan bukan? Tapi tunggu dulu. Jika ginjal membuat 180 liter urin sehari, kenapa kita hanya mengeluarkan sekitar 1,5 liter saja? Inilah kemampuan jenius dari kedua ginjal kita. Ginjal tidak hanya menyaring tetapi juga sangat hemat dan cerdas. Setelah memproduksi 180 liter urin primer, ginjal melakukan tugas kedua, reabsorpsi penyerapan kembali. Saat urin primer melewati tubulus ginjal, ginjal menarik kembali 99% air, gula, protein, dan berbagai komponen penting lainnya kembali ke dalam darah agar bisa terus digunakan oleh tubuh. Tidak ada setetes pun yang terbuang sia-sia. Hanya 1% yang benar-benar merupakan limbah yang tidak berguna seperti urea asam dan racun dari sisa obat-obatan yang kemudian turun ke kandung kemih dan menjadi urin yang Anda lihat. Menurut penelitian Universitas Stanford tahun 2023, proses penyerapan kembali ini sangat akurat hingga bisa diatur setiap detiknya, tergantung apakah tubuh Anda sedang butuh air atau kelebihan air saat ini. Oleh karena itu, setiap tetes urin sebenarnya adalah laporan kesehatan paling akurat yang menunjukkan kondisi tubuh Anda. Jika warna urin aneh, frekuensi buang air kecil tiba-tiba berubah, atau busa tidak hilang dan terus ada, ini adalah sinyal bahwa sistem pembersihan luar biasa ini sedang meminta tolong. Dan di bagian selanjutnya saya akan mengajari Anda cara membaca sinyal-sinyal ini agar Anda bisa mendeteksi penyakit ginjal sejak dini sebelum terlambat. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan perdebatan yang saya ajukan di awal, antara orang yang lari ke toilet begitu selesai minum dan orang yang tidak ingin buang air kecil selama setengah hari, siapa yang ginjalnya sebenarnya lebih sehat. Pertama, mari kita bahas kelompok pertama, orang-orang yang sering diledek teman-temannya punya kandung kemih lemah karena baru minum air langsung lari ke toilet. Saya harus membuat satu pengakuan. Selama lebih dari 20 tahun praktik saya tak terhitung berapa kali bertemu lansia yang datang ke rumah sakit dengan khawatir mengira gejala ini adalah bukti ginjal mereka melemah. Namun tahukah Anda, pada 7 dari 10 kasus ini sama sekali bukan berarti ada masalah pada ginjal. Malah ini bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda bekerja dengan sangat baik. Biar saya jelaskan alasannya. Setiap dari kita terlahir dengan ukuran kandung kemih yang berbeda. Sama seperti ada orang yang tangannya besar dan ada yang tangannya kecil. Beberapa orang memiliki kapasitas kandung kemih yang lebih kecil atau saraf dinding kandung kemih yang lebih sensitif. Begitu terisi sekitar 100 hingga 150 ml urin saja, sistem saraf langsung mengirim sinyal darurat ke otak mendesak Anda untuk segera ke toilet. Ini hanyalah karakteristik fisik bawaan, bukan penyakit. Selama tidak ada rasa sakit saat buang air kecil dan tidak terlalu mendesak sampai mengompol bocor sebelum sampai toilet, semuanya masih dalam batas fisiologis normal. Fakta kedua yang banyak orang tidak tahu adalah kecepatan metabolisme setiap orang sangat berbeda. Jika Anda minum air dengan cepat atau tubuh Anda sudah terhidrasi dengan cukup ginjal, akan secara otomatis menyalakan mode akselerasi untuk menjaga keseimbangan. Menurut penelitian Institut Kedokteran Nasional AS tahun 2022, ginjal yang sehat dapat menyesuaikan kecepatan penyaringan air antara 15 hingga 30 menit setelah minum. Artinya, jika Anda ingin ke toilet 20 menit setelah minum air, ini adalah bukti nyata bahwa ginjal Anda merespons dengan cepat, sensitif, dan bekerja dengan sangat efisien. Namun di sini saya harus memberi peringatan yang sangat penting. Jika sering buang air kecil disertai dengan gejala lain, Anda harus waspada. Jika setiap kali buang air kecil jumlahnya sangat sedikit dan terasa nyeri atau perih, atau jika Anda harus bangun lebih dari 3 kali di malam hari untuk ke toilet, ini bukan lagi masalah sepele. Bagi pria Indonesia di atas 50 tahun, penyebab paling umum adalah pembesaran prostat (PPH). Ini adalah fenomena yang sangat umum terjadi seiring bertambahnya usia, di mana prostat membengkak dan menekan saluran kemih uretra,
menyebabkan rasa ingin buang air kecil terus-menerus, tetapi hanya keluar sedikit demi sedikit, dan menimbulkan sensasi urin masih tersisa tidak tuntas. Penelitian Universitas Oxford tahun 2023 menyebutkan bahwa 60% pria di atas usia 60 tahun memiliki berbagai tingkat pembesaran prostat. Satu lagi situasi yang sangat sering saya lihat di ruang praktik adalah sinyal awal diabetes kencing manis. Jika Anda tidak hanya sering buang air kecil, tapi juga terus-menerus merasa haus polidipsia dan minum sebanyak apapun, tetap terasa kurang, bahkan berat badan turun tanpa alasan, padahal pola makan tetap sama, ini adalah alarm merah. Ketika gula darah terlalu tinggi, ginjal tidak bisa menyerap kembali semua gula tersebut sehingga gula keluar melalui urin. Gula ini menarik banyak air bersamanya membuat Anda terus-menerus buang air kecil. Ini adalah gejala klasik 3P diabetes polifagia, banyak makan polidipsia, banyak minum, dan poliuria, banyak kencing. Jadi kesimpulan saya begini, pergi ke toilet segera setelah minum air belum tentu buruk selama tidak disertai gejala abnormal lainnya. Sekarang sudah cukup jelas untuk kelompok pertama. Tapi ini baru separuh cerita. Bagian selanjutnya yaitu tentang orang-orang yang tidak perlu ke toilet sama sekali selama setengah hari, justru adalah bagian yang paling saya khawatirkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa menonton sinetron sepanjang sore atau main catur sepanjang pagi tanpa sekalipun perlu ke toilet. Bahkan banyak yang berkata dengan bangga, ginjal saya sangat bagus, bisa menahan air dengan baik, tidak lemah seperti orang-orang yang bolak-balik ke toilet itu. Tapi apa kebenarannya? Di balik kemampuan menahan super ini, mungkin tersembunyi bom waktu yang diam-diam menghancurkan kesehatan Anda. Penyebab pertama dan paling umum adalah minum air terlalu sedikit. Banyak orang tua punya kebiasaan ini dan alasannya terdengar masuk akal bagi mereka. Saya malas bolak-balik kamar mandi, jadi saya minum sedikit saja. Repot. Atau kalau minum banyak malam-malam, nanti terbangun, terus tidur, jadi terganggu. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi di dalam tubuh jika Anda sengaja mengurangi air? Ketika tubuh kekurangan air dalam waktu lama, bahkan dehidrasi ringan sekalipun, kelenjar pituitari di otak langsung mengeluarkan perintah darurat. Ia mengeluarkan hormon khusus yang memerintahkan ginjal untuk tidak melepaskan setetes air pun. Saat ini, ginjal bekerja dalam kondisi beban berlebih overload dan menyerap kembali air semaksimal mungkin. Hasilnya, urin Anda menjadi sangat pekat warnanya, menjadi kuning tua pekat seperti teh hitam. Menurut penelitian Universitas Harvard tahun 2023, jika urin terlalu pekat, konsentrasi komponen kristal seperti kalsium dan asam urat meningkat 3 hingga 5 kali lipat dari normal. Lalu, apa yang terjadi? Kristal-kristal halus ini saling menempel dan membentuk batu ginjal. Ini sungguh bukan berlebihan. Bapak Ibu, di ruang praktik saya sudah terlalu banyak melihat kasus seperti ini. Orang tua dilarikan ke UGD karena nyeri batu ginjal, menggeliat, kesakitan, berkeringat dingin, bahkan berteriak saking sakitnya. Dan ketika ditanya gaya hidupnya, hampir semua mengatakan hal yang sama, seharian cuma minum beberapa teguk teh. Penyebab kedua yang sangat berbahaya adalah kebiasaan menahan kencing. Tentu saya mengerti saat acara TV sedang seru-serunya atau saat permainan catur sedang di momen penentuan, mungkin Anda berpikir tahan sebentar lagi lah, meski sudah ingin buang air. Namun tahukah Anda apa yang terjadi di dalam kandung kemih? Selama waktu itu urin yang menggenang terlalu lama di kandung kemih sama seperti air genangan yang busuk. Itu adalah lingkungan yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak. Menurut penelitian Institut Kesehatan Nasional Inggris tahun 2022, orang berusia di atas 60 tahun yang sering menahan kencing memiliki risiko infeksi saluran kemih meningkat hingga 70%. Tapi ini belum berakhir. Jika kandung kemih terlalu penuh, tekanannya meningkat dan urin yang penuh bakteri bisa terdorong balik, naik ke arah ginjal, menyebabkan infeksi pada ginjal. Ini disebut pyelonefritis akut, kondisi sangat berbahaya yang bisa merusak fungsi ginjal secara permanen. Selain itu, otot kandung kemih itu seperti karet gelang. Jika terlalu sering diregangkan berlebihan, ia akan kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, saat Anda benar-benar ingin buang air kandung kemih, tidak bisa berkontraksi dengan cukup kuat sehingga urin tidak bisa keluar dengan lancar. Ini disebut retensi urin-urin, tersisa komplikasi menakutkan,
yang belakangan ini sangat sering saya temui pada lansia. Dan yang terakhir inilah bagian yang paling menakutkan. Jika Anda sudah minum cukup air, tapi sama sekali tidak ingin buang air kecil selama setengah hari, dan khususnya jika kaki Anda bengkak, jika ditekan dengan jari bekas lekukannya lama, hilangnya atau saat bangun pagi kelopak mata bengkak ini bisa jadi sinyal bahwa ginjal sedang melemah. Jika ginjal gagal menyaring dan membuang air dengan benar, air akan menumpuk di tubuh dan menyebabkan edema pembengkakan. Ini bisa jadi tahap awal penyakit ginjal kronis, dan jika tidak dideteksi dini jalan menuju cuci darah tidaklah jauh. Setelah menganalisis kedua kasus secara mendalam, saya bisa memberikan kesimpulan yang jelas. Orang yang merasakan dorongan buang air yang wajar setelah minum dan bisa mengeluarkannya secara alami jauh lebih sehat daripada orang yang minum sedikit dalam jangka panjang dan hampir tidak pernah ke toilet. Namun saat ini mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Dokter, saya biasanya tidak merasa sakit atau tidak nyaman. Lalu bagaimana saya tahu ginjal saya sehat selain tes darah di rumah sakit? Adakah cara memeriksanya sendiri di rumah? Jawabannya ADA. Dan inilah bagian yang sangat penting yang saya harap Bapak Ibu catat dengan teliti. Saya akan memberitahu Anda 5 sinyal peringatan ginjal yang bisa Anda cek sendiri di rumah. Tidak perlu alat medis, tidak keluar uang sepeser pun. Siapkan kertas dan pena sekarang. Isi bagian ini adalah pengetahuan berharga yang bisa menyelamatkan ginjal Anda sebelum terlambat. Tanda pertama, warna dan bau urin. Tahukah Anda bahwa setiap kali ke toilet tubuh mengirimkan laporan kesehatan gratis kepada Anda? Sayangnya 9 dari 10 orang Indonesia bahkan tidak membacanya. Urin yang sehat berwarna kuning muda jernih seperti air perasan lemon yang diencerkan. Jika warnanya kuning pekat seperti teh kental itu, sinyal tubuh berteriak, "Tolong beri saya air sekarang, Anda harus segera minum." Tapi mulai dari sini yang menakutkan. Jika Anda sudah minum cukup air tapi warnanya tetap pekat atau lebih buruk lagi berwarna merah muda, seperti air cucian daging atau koklat hitam seperti kecap, Anda harus segera ke rumah sakit. Menurut penelitian Institut Nefrologi AS, warna merah dalam urin kemungkinan adalah darah hematuria dan warna coklat hitam bisa menandakan kerusakan otot rhabdomyolysis situasi darurat yang bisa menghancurkan ginjal dalam hitungan jam. Dan pastikan juga mencium baunya. Urin normal hanya berbau ringan, tidak menyengat. Jika baunya busuk atau amis, itu sinyal infeksi saluran kemih. Dan jika baunya manis seperti buah busuk, itu adalah sinyal bahaya komplikasi diabetes yang disebut ketoasidosis yang bisa mengancam nyawa, tanda kedua busa pada urin. Ini adalah bagian yang paling ingin saya tekankan dan merupakan peringatan yang sangat penting. Banyak orang melihat busa di urin dan berpikir, biasa saja, tapi Anda harus bisa membedakan mana busa normal dan mana yang berbahaya. Jika busanya besar-besar mengambang dan hilang cepat, dalam 1,2 menit itu normal karena turbulensi saat urin jatuh. Tapi jika busanya halus, rapat menutupi permukaan seperti busa bir atau sabun dan tidak hilang, meski sudah 10 bahkan 20 menit ini adalah lampu merah, secara medis ini disebut proteinuria. Apa artinya? Artinya saringan darah di ginjal Anda sudah bocor. Protein yang sangat dibutuhkan tubuh bocor dari ginjal dan terbuang lewat urin. Menurut Institut Kesehatan Nasional Inggris ini adalah tanda paling awal dan paling dapat dipercaya dari kerusakan ginjal, bahkan seringkali muncul sebelum kelainan terdeteksi di tes darah. Jika Anda menemukan busa yang terus-menerus seperti ini, jangan tunda sehari pun, segera periksakan diri. Tanda ketiga, edema pembengkakan. Ginjal yang sehat bekerja seperti pompa air yang efisien, membuang kelebihan air dari tubuh setiap hari. Tapi jika ginjal melemah, air menumpuk di tubuh, dan karena gravitasi akan berkumpul di bagian tubuh paling rendah menyebabkan bengkak. Ini sinyal yang tidak boleh diabaikan. Pagi hari, saat bangun tidur, sebelum cuci muka, perhatikan kelopak mata Anda di cermin. Jika kelopak mata bengkak dan mata terlihat seperti dua kantong air, ini adalah sinyal pertama yang dikirim ginjal. Banyak orang berpikir mungkin kemarin minum kebanyakan, tapi jika kondisi ini berlangsung lebih dari 3 hari, itu sama sekali tidak normal. Pada sore atau malam hari, lakukan tes yang sangat sederhana, tapi sangat efektif ini. Duduklah,
Lalu tekan bagian depan tulang kering kaki Anda dengan jempol tangan sekuatnya selama sekitar 5 detik. Kemudian lepas dan amati. Jika terbentuk cekungan dalam berwarna putih yang baru kembali naik setelah 5,10 detik atau lebih lama, itu adalah edema piting edema. Menurut penelitian Universitas Johns Hopkins tahun 2022, jenis bengkak ini adalah gejala khas penyakit ginjal atau gagal jantung, dua penyakit berbahaya yang mengancam nyawa. Terutama jika Anda tidak makan lebih banyak dari biasanya, tapi berat badan naik drastis 2,3 kg dalam beberapa hari, atau cincin di jari tiba-tiba terasa sesak atau sepatu jadi sempit, itu semua tanda air menumpuk secara tidak normal di tubuh. Jangan anggap enteng, segera periksa ke dokter. Tanda keempat, kelelahan dan kulit kusam. Ini adalah fakta medis yang saya berani bilang 8 dari 10 orang sama sekali tidak tahu. Ginjal tidak hanya menyaring darah dan membuang limbah, tetapi juga berperan penting dalam proses pembentukan darah. Ginjal mengeluarkan hormon khusus bernama eritropoietin yang merupakan komandan utama yang memerintahkan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah setiap hari. Jika ginjal melemah, jumlah hormon ini berkurang, sumsum tulang tidak mendapat perintah yang cukup dan akibatnya terjadi kekurangan sel darah merah yang parah. Menurut penelitian Institut Darah Nasional AS tahun 2023, lebih dari 90% pasien gagal ginjal kronis mengalami anemia dalam berbagai tingkatan, dan ini seringkali merupakan gejala awal yang muncul bahkan sebelum masalah. Ginjal terdeteksi lewat tes darah. Lalu bagaimana mengenali anemia akibat penurunan fungsi ginjal? Jika belakangan ini Anda merasa lelah tanpa sebab meski sudah cukup tidur, bangun pagi terasa linglung seperti orang kehilangan jiwa, seluruh tubuh lemas, tidak bertenaga, dan malas melakukan apapun, ini bisa jadi sinyal peringatan. Perhatikan kulit wajah Anda di cermin. Jika kulit tampak kusam pucat seperti abu tidak bercahaya, serta bibir dan telapak tangan pucat, itu gejala anemia. Beberapa orang merasakan pusing dan pandangan kabur saat tiba-tiba berdiri, telinga berdenging, jantung berdebar cepat atau sesak napas padahal hanya naik tangga, beberapa anak tangga, atau jalan sebentar. Jangan buru-buru menganggap semua itu karena faktor umur atau lagi kurang fit. Jika 3 atau lebih dari gejala di atas bertahan lebih dari 2 minggu, segera kunjungi dokter penyakit dalam. Tes darah sederhana bisa mengungkap kebenaran penting tentang kondisi ginjal Anda. Tanda kelima, tekanan darah tiba-tiba naik. Terakhir, namun ini adalah poin inti yang sama sekali tidak kalah pentingnya. Hubungan antara tekanan darah dan ginjal adalah hubungan hidup dan mati. Hipertensi, darah tinggi, dan penyakit ginjal membentuk lingkaran setan kematian yang sangat berbahaya. Hipertensi bagaikan gelombang tsunami yang terus-menerus menghantam dan menghancurkan pembuluh darah halus di ginjal. Saat ginjal rusak, kemampuan membuang natrium dan air menurun, volume darah meningkat yang membuat tekanan darah makin tinggi, menciptakan siklus jahat yang sulit diputus. Menurut data Asosiasi Jantung Amerika tahun 2023, 85% pasien gagal ginjal kronis memiliki hipertensi, dan sebaliknya hipertensi yang tidak terkontrol adalah penyebab utama kedua gagal ginjal yang butuh cuci darah. Jadi, jika di keluarga tidak ada riwayat darah tinggi, tapi tiba-tiba tekanan darah Anda melonjak di atas 145,90 mmHg, atau jika sebelumnya tekanan darah terkontrol, baik dengan obat tapi tiba-tiba tidak terkontrol lagi meski obat diminum rutin, ini adalah alarm merah bahwa ada masalah pada ginjal. Jangan tunda sehari pun, segera minta dokter melakukan tes fungsi ginjal. Jika Anda menyimak sampai sini, Anda sekarang sudah bisa menilai sendiri kondisi kesehatan ginjal Anda sampai tingkat tertentu. Dan jika Anda merasa mengalami 2 atau lebih dari 5 sinyal peringatan yang saya sebutkan, saya dengan tulus menyarankan, jangan tunda sehari pun, kunjungi dokter penyakit dalam atau spesialis ginjal di rumah sakit demi ketenangan hati Anda sendiri. Ginjal adalah organ yang bisu, kerusakan bisa berlanjut hingga 50,60% tanpa rasa sakit atau gejala yang jelas. Saat gejala muncul, seringkali sudah terlambat. Sebelum saya memberitahukan 5 prinsip emas menjaga ginjal, saya harus memperingatkan tentang masalah yang sangat serius. Terlalu banyak orang tertipu oleh rahasia penguat ginjal yang berbahaya dan justru merusak ginjal mereka sendiri.
Dan jika saya tidak mengatakan kebenaran ini dengan jelas hari ini, besok Anda atau keluarga Anda bisa menjadi korban berikutnya. Cara salah satu, makan hati ginjal hewan jeroan untuk memperbaiki ginjal. Ini adalah kepercayaan yang paling umum di budaya Asia termasuk Indonesia. Makan organ tertentu akan memperbaiki organ yang sama pada tubuh kita. Banyak orang parubaya di Indonesia percaya bahwa makan ginjal, babi ginjal, sapi, atau hati ayam jeroan akan memperkuat ginjal mereka. Bahkan ada yang berpikir makin banyak dimakan makin bagus. Tapi ini adalah kepercayaan salah yang sangat berbahaya dan saya harus berteriak lantang, jangan lakukan ini. Kenapa jeroan hewan terutama hati dan ginjal mengandung purin dalam kadar yang sangat tinggi? Zat ini saat di metabolisme tubuh akan menghasilkan asam urat. Menurut penelitian Universitas Harvard tahun 2022, makan 100 gram hati hewan saja bisa menaikkan kadar asam urat dalam darah sebesar 15%, hanya dalam 4,6 jam. Dan apa yang terjadi selanjutnya jika asam urat tinggi? Ia akan mengkristal di dalam ginjal, membentuk batu, dan lebih parahnya bisa langsung merusak sel ginjal dan memicu gagal ginjal kronis. Selain itu, jeroan hewan sangat tinggi kolesterol dan lemak jenuh meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah ginjal aterosklerosis. Penelitian Institut Kedokteran Nasional Inggris selama 15 tahun menemukan bahwa orang yang sering makan jeroan lebih dari 2 kali seminggu memiliki risiko gagal ginjal 2-5 kali lebih tinggi dibanding yang tidak. Jadi jika ada yang menyuruh Anda makan sup ginjal kambing untuk obat kuat ginjal tolak mentah-mentah, cara salah. 2. Minum sari ginseng ajaib atau air rebusan jamur lingji, obat herbal. Satu lagi pengobatan alternatif yang sangat umum di kalangan orang tua di Indonesia adalah mempercayai sari ginseng mahal, air rebusan jamur lingji, atau berbagai air ajaib. Dan jamu-jamuan yang diiklankan bisa memulihkan ginjal lemah dalam 7 hari. Produk-produk ini biasanya sangat mahal harganya, bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah, dan dipromosikan dengan kata-kata indah seperti resep kerajaan ramuan kuno alami atau rekomendasi tabib. Tapi apa kebenarannya? Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA AS dan standar kesehatan internasional dari produk herbal, yang diiklankan hanya 3% yang kandungan aslinya sesuai label. Sisanya, 97% mengandung bahan yang salah tulis. Atau lebih parahnya mengandung steroid, terlarang, diuretik, industri bahkan logam berat seperti timbal dan merkuri. Dalam penelitian Universitas Stanford tahun 2023 yang menganalisis 156 produk herbal penguat ginjal yang dijual di pasar Asia sebanyak 42%, terdeteksi mengandung asam aristolohikan. Zat ini ditetapkan oleh WHO sebagai karsinogen penyebab kanker golongan 1 yang sangat beracun dan merupakan penyebab langsung gagal ginjal yang tidak bisa disembuhkan. Banyak orang mengonsumsi produk seperti ini dalam waktu lama dengan keyakinan mereka sedang melindungi ginjal, padahal kenyataannya mereka sedang menghancurkan ginjal mereka sendiri. Cara salah 3, puasa ekstrim untuk detoks ginjal. Belakangan ini ada tren baru yang sangat berbahaya menyebar di kalangan lansia, yaitu puasa untuk mendetoksifikasi ginjal. Banyak yang percaya jika berhenti makan total selama 3,7 hari dan hanya minum air atau air lemon racun akan hilang dan ginjal jadi baru lagi. Beberapa orang bahkan pamer di grup WhatsApp atau media sosial bahwa tubuh terasa ringan dan berenergi setelah puasa, tapi ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Jika Anda puasa total secara ekstrim, tubuh kekurangan energi dan mulai memecah otot untuk diubah menjadi energi. Proses ini menghasilkan limbah nitrogen urea dan racun lainnya dalam jumlah besar. Ginjal harus bekerja 2 kali, bahkan 3 kali lebih keras untuk menyaringnya. Menurut penelitian Institut Nutrisi Klinis Eropa tahun 2022, pada orang usia di atas 60 tahun puasa, total lebih dari 48 jam, dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut, terutama berbahaya bagi penderita diabetes atau yang punya riwayat sakit ginjal. Selain itu, saat puasa ekstrem mineral penting seperti kalium, natrium, dan magnesium hilang, padahal ini penting untuk fungsi ginjal. Ketidakseimbangan elektrolit ini bisa memicu aritmia jantung, kram otot, bahkan kematian mendadak. Jadi jangan pernah percaya tren detoks puasa semacam ini. Setelah meluruskan kesalahpahaman berbahaya ini, Anda pasti bertanya,
Lalu saya harus bagaimana? Jawabannya sangat sederhana sampai banyak orang tidak percaya. Cara terbaik melindungi ginjal adalah hal-hal yang sudah sering saya sampaikan. Minum air cukup, kurangi garam, kontrol gula darah dan tekanan darah, olahraga teratur, dan tidur cukup. Tidak ada obat ajaib, tidak ada rahasia jalan pintas. Kesehatan ginjal bukan dibangun dari botol obat mahal atau resep rahasia, tapi dari kebiasaan kecil sehari-hari. Jika ada yang mempromosikan produk yang bisa menyembuhkan gagal ginjal dalam seminggu atau membuat ginjal 20 tahun lebih muda segera berbalik dan lari, itu hanya kebohongan yang akan menguras uang dan merusak kesehatan Anda. Kenapa banyak orang percaya metode salah itu? Karena kita selalu mendambakan solusi cepat, obat ajaib yang menyelesaikan semua masalah tanpa usaha. Apalagi orang tua mudah percaya jika mendengar rekomendasi tetangga atau teman, banyak yang pakai pasti bagus. Tapi pola pikir inilah yang membuat Anda kehilangan kesehatan dan uang. Oleh karena itu, di bagian ini saya akan memperkenalkan 5 prinsip emas yang sangat sederhana dan mudah dilakukan, namun efeknya luar biasa. Prinsip emas 1, minum air dengan benar. Tahukah Anda bahwa cara Anda minum air bisa menentukan apakah ginjal Anda jadi sehat atau lemah? Ini bukan berlebihan. Banyak lansia punya kebiasaan sangat berbahaya, hanya minum saat merasa haus. Ini kesalahan fatal. Kenapa? Menurut penelitian Universitas California tahun 2022, seiring bertambahnya usia, pusat rasa haus di otak menurun drastis, kepekaannya hingga 40% lebih rendah dibanding saat muda. Artinya saat Anda merasa haus, tubuh sebenarnya sudah kekurangan air sejak beberapa jam yang lalu. Ibaratkan minum air seperti menyiram tanaman. Jika Anda menyiram 1 ember air sekaligus, air akan meluap keluar tanah dan tanah tidak bisa menyerapnya dengan baik. Tapi jika disiram sedikit demi sedikit tapi sering, tanah akan menyerap merata dan tanaman jadi subur. Ginjal kita pun sama. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan orang dewasa minum 1.500 hingga 2.000 ml air, sekitar 7,8 gelas sehari. Namun yang terpenting adalah membaginya sepanjang hari, minum sekitar 150,200 ml perlahan-lahan setiap kalinya. Bukan di tengah habis tapi disesap perlahan. Penelitian terobosan Institut Kedokteran Nasional AS tahun 2023 mengungkap bahwa metode hidrasi yang benar sedikit tapi sering dapat meningkatkan fungsi penyaringan ginjal hingga 35% hanya dalam 3 bulan. Biasakan menaruh gelas air di tempat Anda sering duduk dan minumlah seteguk setiap 30 menit atau 1 jam. Ini adalah obat terbaik dan gratis untuk ginjal. Namun saya harus menekankan, jika Anda sudah menderita gagal ginjal atau sedang menjalani cuci darah, jumlah asupan air harus mengikuti instruksi dokter Anda dengan ketat. Dalam kondisi itu, minum terlalu banyak air bisa menyebabkan cairan masuk ke paru-paru yang sangat berbahaya. Prinsip emas 2, batasi asupan garam. Sekarang saya akan bicara tentang satu hal yang tanpa sadar dikonsumsi berlebihan oleh kebanyakan orang Indonesia, garam. Kita tahu masakan Indonesia itu enak, tapi sebenarnya penuh dengan garam. Ikan asin, sambal terasi gulai, rendang makanan kaleng, hingga kerupuk dan camilan kecil, semuanya tinggi natrium. Data WHO menunjukkan rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 12,15 gram garam per hari, 2 kali lipat dari batas aman yang disarankan. Apa akibat makan banyak garam? Natrium dalam garam menahan air dalam tubuh, meningkatkan volume darah, menaikkan tekanan darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras. Hasilnya, aliran darah bertekanan tinggi ini menyerang pembuluh darah halus di ginjal, seperti semprotan air tekanan tinggi merusaknya dan akhirnya membuatnya mengeras. Studi jangka panjang 10 tahun dari Universitas Harvard mengungkap fakta mengejutkan, mengurangi 1 gram garam saja per hari menurunkan risiko gagal ginjal sebesar 18%. Angka yang luar biasa, bukan? Bagaimana cara mengurangi garam secara efektif? Saran saya, saat masak di rumah, gunakan hanya 50% dari jumlah garam yang biasa Anda pakai. Gantilah rasanya dengan rempah alami seperti jahe, bawang putih, cabai segar, atau daun-daunan untuk menambah aroma. Kurangi makan ikan asin atau acar, asinan yang terlalu asam dan asin. Untuk masakan berkuah seperti soto atau bakso, makan isinya saja, jangan habiskan kuahnya. Hindari makanan olahan seperti sosis kornet dan makanan kaleng.
Target Anda adalah asupan garam di bawah 6 gram sehari 1 sendok teh peres rata. Lakukan ini dan ginjal Anda akan berterima kasih seumur hidup. Prinsip emas 3, jangan minum obat sembarangan. Ini prinsip yang ingin saya tekankan sekeras mungkin. Selama 20 tahun praktik saya melihat sungguh terlalu banyak lansia yang harus cuci darah seumur hidup hanya karena sembarangan beli dan minum obat. Banyak orang Indonesia punya kebiasaan kalau tetangga bilang obat ini bagus langsung beli dan minum. Atau lihat iklan TV bilang pil ajaib pelindung ginjal langsung percaya. Ini adalah perjudian dengan nyawa. Terutama saya ingin memperingatkan tentang obat pereda nyeri, NSAID, non-steroid, anti-inflammatory drugs yang sangat umum. Banyak lansia membeli obat ini di warung tanpa resep saat sakit sendi, sakit kepala, atau sakit pinggang. Namun penelitian Universitas Oxford tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan obat pereda nyeri jenis ini secara rutin tanpa instruksi dokter meningkatkan risiko gagal ginjal akut hingga 500%. Karena obat-obat ini mengurangi aliran darah ke ginjal, membuat ginjal kekurangan oksigen dan rusak parah. Satu lagi bahaya yang banyak orang tidak tahu, jamu-jamuan dan produk obat kuat yang asal-usulnya tidak jelas. Beberapa produk impor dari Tiongkok atau Asia Tenggara ditemukan mengandung zat beracun seperti asam aristolokikan yang merusak ginjal. Jika Anda benar-benar butuh obat, konsultasikan dengan dokter atau apoteker profesional. Jangan pernah beli obat di warung atau internet lalu memakannya seperti permen. Prinsip emas 4, kelola 3 angka tinggi gula darah, tekanan darah, lemak darah. Tahukah Anda bahwa diabetes dan hipertensi adalah 2 penyebab terbesar gagal ginjal di Indonesia? Menurut statistik medis tahun 2024, lebih dari 60% pasien cuci darah di Indonesia memiliki salah satu dari 2 penyakit ini. Jika gula darah tinggi terus-menerus, pembuluh darah ginjal berubah seperti direndam dalam larutan gula, dindingnya menebal, mengeras, hilang elastisitasnya, dan akhirnya tersumbat total. Penelitian Institut Diabetes AS menyebutkan, setiap kenaikan 1% kadar HbA1c, gula darah rata-rata di atas normal, meningkatkan risiko gagal ginjal sebesar 18%. Dan hipertensi merusak saringan halus ginjal terus-menerus seperti dipukul palu, menciptakan celah dan lubang pada membran penyaringan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jika Anda diabetes, jaga gula darah puasa di bawah 126 mg, DL dan HbA1c di bawah 7%. Jika Anda hipertensi, targetnya adalah tekanan darah di bawah 135,80 mmHg, dan lemak darah terutama kolesterol jahat LDL harus di bawah 100 mg DL. Saran emas saya, jika Anda berusia di atas 50 tahun, lakukan tes darah dan urin setidaknya sekali setiap 6 bulan untuk memantau angka-angka ini. Deteksi dini adalah kunci menjaga ginjal. Prinsip emas 5, olahraga teratur dan tidur cukup. Terakhir tapi tidak kalah penting, olahraga dan tidur. Banyak lansia bilang, sudah tua ngapain olahraga, cuma bikin capek. Ini salah besar. Penelitian Universitas Stanford tahun 2023 menunjukkan bahwa olahraga rutin hanya 30 menit sehari meningkatkan aliran darah ke ginjal sebesar 25% yang meningkatkan fungsi penyaringan dan detoksifikasi ginjal. Anda tidak perlu lari maraton atau ke gym. Jalan santai 30 menit di taman setelah makan malam, peregangan ringan atau senam lansia. Tai Chi sudah memberikan manfaat luar biasa bagi ginjal. Gerakan tubuh melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan. Dan soal tidur. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi adalah waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan regenerasi. Jika Anda begadang nonton TV atau main HP di jam ini, Anda merusak kemampuan pemulihan alami tubuh. Pastikan tidur sebelum jam 11 malam dan tidur cukup 7,8 jam sehari. Dan jika ingin buang air kecil, segera pergi. Jangan ditahan. Kebiasaan buang air yang teratur menjaga ginjal sehat lebih lama. Prinsip-prinsip ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan konsisten ginjal, Anda akan terlindungi dengan kuat dan Anda bisa menghindari jalan menuju cuci darah. Sekarang saya yakin ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Menu makan pelindung ginjal. Mungkin Anda berpikir teorinya bagus, Dok. Tapi konkretnya saya harus makan apa tiap hari? Jangan khawatir. Saya akan membagikan menu makan 7 hari yang dirancang berdasarkan riset ilmiah namun disesuaikan dengan lidah dan budaya makan orang Indonesia.
Tapi sebelum masuk ke detail, saya harus memperingatkan satu fakta mengejutkan. Menurut penelitian Institut Nutrisi Internasional tahun 2023, pola makan tradisional di Indonesia memang enak dan beragam, tapi kandungan natrium garamnya 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari rekomendasi WHO. Inilah alasan utama kenapa penyakit ginjal dan darah tinggi melonjak tajam pada lansia di Indonesia beberapa tahun terakhir. Tapi tenang saja, kabar baiknya adalah tidak semua makanan Indonesia buruk buat ginjal. Sebenarnya banyak makanan tradisional kita yang sangat baik untuk ginjal dan harus sering Anda makan. Contohnya, sup lobak atau sayur bening yang dimasak tidak terlalu asin adalah pilihan luar biasa. Lobak kaya vitamin C dan kalium alami serta punya efek diuretik ringan yang membantu kerja ginjal. Nasi campur dengan banyak sayur seperti pecel atau urap tapi hati-hati dengan bumbunya juga sangat bagus. Wortel, bayam, jamur, labu, siam semua kaya serat dan mineral alami. Khususnya bayam kaya zat besi dan asam folat yang membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia akibat ginjal lemah. Sup bayam dan tahu juga makanan yang sangat ramah ginjal. Tahu memberikan protein nabati berkualitas tinggi yang tidak membebani ginjal. Penelitian Universitas Harvard tahun 2022 menyebutkan mengganti 30% protein hewani dengan protein nabati bisa mengurangi risiko gagal ginjal hingga 25% pada lansia. Ikan panggang atau pepes tanpa garam berlebih seperti ikan kembung juga pilihan cerdas. Ikan kembung kaya omega 3 yang punya efek anti-inflamasi kuat melindungi pembuluh darah ginjal. Sekarang saya harus bicara jujur tentang daftar hitam makanan yang berbahaya bagi ginjal, meski mungkin ini makanan favorit Anda. Musuh nomor 1 adalah makanan yang diawetkan dan diasinkan seperti ikan, asin, telur asin, dan acar. Meskipun enak makanan ini mengandung natrium yang luar biasa tinggi, satu potong ikan asin bisa mengandung garam setara kebutuhan harian Anda. Sering memakannya sama saja bunuh diri pelan-pelan bagi ginjal. Kedua adalah gulai atau kari, bersantan, kental. Kuah santan yang dimasak lama apalagi jeroan mengandung lemak jenuh dan garam sangat tinggi. Dan masalahnya banyak orang meminum kuahnya sampai habis. Ketiga adalah daging olahan manis dan berbumbu pekat seperti dendeng atau daging bumbu kecap yang berlebihan. Gula dan garam di dalamnya menjadi pembunuh ganda bagi ginjal. Keempat adalah aneka sambal botolan terasi dan kecap asin. Ini adalah bom garam tersembunyi. Anda mungkin bertanya, kalau garam dikurangi, gimana rasanya? Dok pasti hambar. Inilah rahasia emasnya, gunakan rempah alami. Anda bisa mengurangi garam, tapi tetap membuat masakan enak dengan memperbanyak bawang putih jahe, lengkuas kunyit, dan cabai segar. Penelitian kuliner Eropa menunjukkan bahwa dengan menambah jumlah bawang putih dan jahe sebanyak 50%, Anda bisa mengurangi garam 40% tanpa kehilangan kenikmatan rasa. Bawang putih bahkan mengandung alisin yang menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Gunakan juga kaldu alami dari rebusan tulang atau sayuran sebagai pengganti penyedap rasa buatan MSG. Kaldu alami memberikan rasa gurih umami yang dalam sehingga Anda tidak perlu banyak garam. Hindari kaldu bubuk instan karena kandungan natriumnya bisa mencapai 40,60%. Menaburkan biji wijen, sangrai di atas makanan juga cara bagus menambah aroma dan rasa gurih sekaligus memberi kalsium. Terakhir saya ingin membuka daftar makanan bintang utama superfood yang punya efek khusus melindungi dan memperbaiki ginjal kubis kol. Sayuran murah meriah tapi seperti prajurit pelindung ginjal, kaya vitamin K, C, dan antioksidan. Makan kubis 3,4 kali seminggu mengurangi risiko batu ginjal 28%, buah beri, stroberi, blueberry, kaya antioksidan antosianin yang mengurangi peradangan ginjal. Segenggam beri sehari bisa memperlambat penurunan fungsi ginjal hingga 35%. Minyak zaitun ekstra virgin kaya asam oleat yang memperbaiki aliran darah ke ginjal. Gunakan ini untuk menumis atau campuran salad, menggantikan minyak goreng biasa, minyak sawit. Dengan pengetahuan ini, Anda sekarang sudah punya senjata untuk menyusun menu pelindung ginjal. Ingat, Anda tidak perlu meninggalkan makanan favorit sepenuhnya, tapi harus mengaturnya dengan cerdas. Kurangi garam perbanyak sayur,
pilih bahan alami. Jika video ini memberikan informasi berharga bagi Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan agar keluarga dan teman-teman Anda juga bisa menjaga kesehatan ginjal mereka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Dr. Agus Setiawan berjanji akan terus memberikan pengetahuan medis yang praktis dan mudah diterapkan. Dan jangan lupa beritahu saya di kolom komentar Anda masuk kelompok mana. Ketik angka 1 jika Anda tim minum langsung lari ke toilet. Ketik angka 2 jika Anda tim setengah hari tidak ingat toilet. Saya sangat penasaran kelompok mana yang lebih banyak di antara penonton sehat itu menyenangkan. Jika ada pertanyaan soal ginjal, tulis di komentar, saya akan jawab di video berikutnya. Terakhir, saya mendoakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian agar selalu sehat, ginjal berfungsi baik, dan hidup bahagia lama bersama keluarga. Ingatlah, kesehatan adalah aset paling berharga. Jadilah tuan atas kesehatan Anda sendiri dengan mempraktikkan apa yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.